Jadi nama akun kita bukan Warta Bahagia ya, Iya. tapi Warta Hagia. Warta Hagia, disingkat WAH ya. Iya, Kalau wah. Warta Bahagia jadi wabah ya. Wah gitu, jangan. Halo, gimana hidup? Selamat datang di podcast Warta Hagia. Di sini kita ngobrol-ngobrol santai ya, ngobrolin tentang hidup dan refleksinya. Dan kita berharap kita bisa jadi temanmu untuk mewartakan kabar bahagia, kabar baik di saat hidup lagi nggak baik-baik aja. Yes, Jadi ini adalah podcast perdana. Mestinya dulu kita pernah punya podcast pernah punya podcast Warta Hagia juga kalau pernah lihat di Spotify, tapi dulu rasanya terlalu tinggi ya, dan akhirnya nggak lanjut juga. Tapi hari ini kita mulai podcast yang baru lagi. Dulu cuma aku sendirian, sekarang ada aku dan Dara. oh ya, aku Safi. Nah, kenalan singkat. Oke. Jadi mau dulu kenalan. Siapa sih Dara itu atau siapa sih Warta Hagia itu? Hai semuanya. Aku Dara. Aku itu sebenarnya bukan orang Surabaya, tapi aku orang Solo. Oke. Gitu dong. Oke, aku Safi. Aku orang Surabaya dan kita berdua sih sampai sekarang pacaran. Oh, kita bukan pacaran, kita udah tunangan. Fiancé. Kalau dari podcast ini syuting bulan depan tuh kita udah nikah ya maksudnya. Betul. Jadi mohon doanya sekalian, semoga lancar. Dan mungkin di podcast ini lebih ke perkenalan siapa Warta Hagia ya, karena kan Boleh. selama ini kita cuman konten-konten di Instagram, dulu cuman konten-konten biasa, terus akhirnya kita konten sampai ke gereja-gereja, ke keuskupan, tapi kita nggak pernah teman-teman juga nggak pernah tahu kita siapa gitu. Warta Hagia itu Warta apa? Hagia itu apa? Masih banyak yang sampai sekarang tuh bilang Warta Bahagia, Warta Iya. Bahagia. Tapi ternyata bukan Warta Bahagia, semestinya Warta Hagia. Nah, Apa tuh artinya? Warta Hagia. Oke, kita langsung aja. Warta Hagia dulu awal sih karena apa ya? Aku Safi cuman suka ngebacot aja tentang segala sesuatu. Nggak melulu tentang rohani ya, tapi kayak ngebacot segala sesuatu. Dan kalau ngebacotnya di Instagram pribadi rasanya kok Kurang pas. target marketnya tuh nggak pas gitu. Akhirnya udah aku bikin yang baru aja tersendiri di Warta Hagia. Dulu cari-cari nama sih apa ya, Warta Hagia. Sebelum Warta Hagia tuh lebih kepikiran, aku nih pengen bahwa melalui channel ini, akun ini, Warta Hagia ini, kalau di Instagram namanya Warta Hagia, itu buat jadi wadah kabar teman-teman yang lain, terutama teman-teman Katolik, teman-teman Kristen yang lain itu untuk bisa semakin mengenal Tuhan lewat cara yang lebih santai, lewat cara yang lebih nggak berat. Mungkin kalau teman-teman ngerasa, wah aku hari Minggu gereja udah berat, aku nggak mau segala sesuatu tentang rohani lagi. Padahal juga nggak, karena kan kita bisa menemukan Tuhan di mana aja di kehidupan kita sehari-hari, bahkan di konten-konten Instagram sehari-hari kayak gini. Jadi aku pikiran buat bikin satu channel yang teman-teman muda yang lain enak buat mengerti, mendalami iman gereja kita. Dari katanya sendiri pewartaan, menyampaikan atau kabar. Kalau dari Hagia bisa dari kata bahagia, sukacita. Tapi kalau ternyata habis aku telusuri juga, habis cocokologi lagi, dari bahasa Yunani Hagia itu artinya kudus. Jadi bisa jadi kabar kekudusan, kabar sukacita. Bahkan kalau secara keseluruhan kabar sukacita itu adalah artinya Injil sendiri. Jadi pengen sih melalui akun ini teman-teman muda yang lain juga bisa mengenal Tuhan itu baik loh sama kita melalui cara anak muda. Kayak gitu. Jadi nama akun kita bukan Warta Bahagia ya, Iya. tapi Warta Hagia. Warta Hagia, disingkat WAH ya. Iya, Kalau wah. Warta Bahagia jadi wabah ya. Wah gitu, jangan. Gitu. Nah, kalau dari Warta Hagia sendiri sih isinya dulu cuman aku ya, karena dulu padahal di balik layar Dara juga bantuin, cuman sekarang aku tarik Dara buat masuk ke dalam lagi. Cuman boleh nggak sih ceritain lebih dalam Dara itu siapa sih? Kenapa Dara tiba-tiba dari Surabaya? Kenapa Waduh. Dara ketemunya Safi
Panjang sih ceritanya kalau diceritain detailnya. Ya, detail-detailnya nggak detail deh gimana? Oke, mungkin garis besarnya aja kali ya. Jadi aku itu kan tadi udah dibilang aku tuh asli Solo, dan kenapa bisa sampai tiba-tiba di Surabaya itu juga karena yang pertama sebenarnya aku itu ada 3 tahun yang lalu ya, itu tuh aku sekolah masak, jadi kayak short course. Di luar sebenarnya aku udah lulus kuliah udah lama. Dulu kuliahnya akuntansi. Betul, dulu aku kuliah akuntansi. Nah, terus karena COVID kemarin ini, jadi kayak setelah COVID-nya udah mereda, aku mulai cari-cari ini browsing kayak mau short course masak di mana ya. Akhirnya ketemulah Surabaya, dan menurutku juga nggak terlalu jauh dari Solo, jadi kayak masih oke lah, kayak pulang pergi Solo masih gampang lah kalau misal kangen rumah kayak gitu. 3 jam sekarang ya naik tol. Betul, ya? Surabaya 3 Solo. jam, betul. Jadi ya itu sih kayak alasannya kenapa kok bisa tiba-tiba sampai Surabaya, ya karena dulu ada sempat belajar masak di Surabaya. Oh, oke. Jadi Sampai karena akhirnya sekarang keterusan di Surabaya. keterusan. Karena ketemu aku kan. Kecantol. Kecantol guys. Nah, jadi dulu 2022 berarti ya pindah Iya, kurang datang lebih. ke Surabaya. Terus awal mula aku lanjutin deh ceritanya. Boleh. Awal mula jadi Dara itu ke Surabaya, tapi dia juga tetap ikut komunitas Betul. rohani. Kita ketemunya di komunitas HSM, Heman Salvation Ministry. Dulu kita satu sel ya. Betul. Dulu kita satu sel. Dulu 2022, pertama kita selnya kepisah-pisah. Aku di sel yang nomor 1, aku di sel nomor 2, Dara di sel nomor 1. Iya. Terus 2000, kita nggak Tapi kenal padahal sama-sama itu ya. di Surabaya Sama-sama Barat. Surabaya Barat, benar. Kita sama-sama nggak kenal. Lalu 2023 awal selnya kita tuh kayak dirombak lagi. Akhirnya ketemulah selku sama selnya Dara. Lalu pada waktu pertama kali gabung kita nggak pernah ketemu bahkan. Iya, Ya. belum Kayak kita pernah ketemu cuman di grup doang, ada satu grup WA-nya. Kita nggak ngobrol langsung, tapi aku ngelihat Dara, wah ini siapa nih? Nah, DP-nya cakep begitu ya. Wede. Kalau dulu DP ku bukan orang Iya, ya. DP-nya cuman geger doang. Cuman punggung doang. Iya, punggung. Jadi ngeliat, siapa nih? Oh, Dara. Namanya unik ya, Dara gitu. Pasti cewek gitu. Pasti cewek. Iya, mohon maaf. Nah, namanya unik. Terus akhirnya ngobrol di grup WA itu kok ngobrolnya nyambung. Hanya satu momen yang lain kita ketemu di selnya ya. Di selnya. Lalu akhirnya kenalan. Oh, ternyata Dara ini 2 tahun lebih tua. Iya. Ya, jadi Oke, dia fun fact, kelahiran. guys. Fun fact guys, kita nggak seumuran. Aku nggak lebih tua, meskipun mukanya mungkin lebih tua. Tapi aku yang lebih tua. Tapi Dara yang lebih tua. Kelahiran tahun 94. 94, aku 96. Jadi Dara 2 tahun lebih tua. Dulu manggilnya masih C ya, Cedar gitu ya. Dara. Akhirnya dulu waktu aku pertama kali kenal, wah cakep nih Cece nih. Tapi ya wis cuman sekedar kenal doang. Tapi satu momen kok makin pengen PDKT gitu ya. Intens komunikasinya. Komunikasi makin intens, chat WA. Dan singkat cerita, ya udah kenalan, pacaran, dan sampai hari ini kita udah 2 tahun lebih pacaran ini ya. Iya. Nah, jadi itu cerita awal kita ketemu, akhirnya sampai sekarang bisa tunangan dan mau nikah bulan depan. Cuman ada satu momen, ada satu hal yang aku syukuri bahwa bagaimana kita bisa ketemu, ketemunya di komunitas. Bahkan dulu aku nggak kepikiran bakalan bisa ikut komunitas ini. Dan Karena mungkin di Surabaya banyak komunitas di ya. Surabaya banyak komunitas rohani, banyak komunitas Katolik. Tapi ya aku nggak kepikiran bisa join di komunitas ini dan ternyata ketemunya Dara. Jodohnya, wes. Nah, kalau boleh sedikit cerita bahwa awal aku ketemu komunitas ini karena di 2022 juga aku kan kerjanya fotografer makanan. Ketemu suatu dulu bilangnya klien waktu awal-awal ya, meeting ngobrol sama klien ini, ketemu di cafe meeting awal. Bla 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 bla. Loh, kamu juga Katolik ya? Kamu juga Katolik, terus ayo join ini. Aduh, entar dulu deh, komunitas nanti dulu, aku tak kerja dulu. Loh, enggak apa-apa, datang dulu aja, nanti Cece temenin, Koko temenin. Ya wes lah, ya udah ikut persekutuan doa pertama dulu ya. Join. Kok waktu itu cocok sama
ini ya, pewartanya, pembicaranya yang bawain firman, kok cocok, wah minggu depan datang lagi deh, datang lagi keterusan. Itu berarti sebelum ketemu kamu kan. Nah, dan yang aku syukuri adalah cara Tuhan itu kayak luar biasa ya. Bahkan sampai sekarang hari ini pun, sampai sebelum aku ketemu Cece Koko tadi, aku buat jadi fotografer produk juga aku nggak menyangka gitu. Kayak padahal dulu aku kuliah di jurusan desain interior, bisa sampai diatur Tuhan sedemikian rupa sampai akhirnya yaudah Safi, kamu sekarang kerjanya sebagai foto produk, ketemu Cece tadi di komunitas, ketemu Dara. Jadi kayak yang aku syukuri, Tidak terduga. cara Tuhan tuh sangat nggak terduga. Gimana Tuhan itu bawa aku padahal dulu berharap lulus kuliah aku mau jadi desain interior atau mungkin ya jadi arsitek atau ngurus-ngurus tentang interior. Tapi ada COVID dulu. Gimana Tuhan bawa bla 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 bla. Lah, akhirnya ketemu jodohnya di sini. Orang Solo, bahkan aku nggak menyangka bisa berjodoh sama orang Solo. Kalau kamu? Iya, ya aku juga percaya sih. Aku juga setuju kalau ya Tuhan tuh punya rencana yang jauh lebih baik, rencana yang mungkin di luar ekspektasi kita kayak gitu. Dan aku juga setuju kalau ya Tuhan itu, kita semua manusia itu wes dikasihi jalannya sendiri sama Tuhan gitu. Udah dikasihi juga jodohnya sama Tuhan gitu loh. Mungkin kayak dulu ketika kita punya pacar, mungkin ini bukan pacar pertama kali ya. Iya, bukan pacar pertama. Ini pacar keberapa? Keempat. kelima. Tuh, kelima guys kayak gitu. Jadi kayak ya mungkin sebelum-sebelumnya kita pacaran kayak itu mungkin menurut kita kayak ini yang terbaik sih kayak gitu. Tapi ternyata Tuhan bakal kasih yang emang bener yang terbaik dari Tuhan, kayak ya jodohnya lah kayak gitu. Jadi ya rencana Tuhan emang udah diarahkan sedemikian rupa, jadilah. Bahkan mungkin kamu nggak pernah menyangka ya bakalan tinggal di Surabaya. Betul, gitu. iya. Padahal kamu dari kecil sampai gede tinggal di Solo. Betul. Mungkin juga pernah kuliahmu kan di Bandung. Iya, kuliahku di Bandung. Kuliah di Bandung dan balik lagi Solo. Menyangka nggak kayak gimana hidupmu ternyata bakalan di Surabaya gitu. Nggak nyangka sih. Soalnya dulu mikirnya kayak Surabaya tuh kayak tempat yang nggak masuk dari listku ya, kayak yang untuk aku tinggali. Panas, orangnya kasar, misuhan, kayak gitu kan. Iya kan beda banget ya sama orang Solo ya, yang lemah lembut. Putri Solo. Iya. Jadi ya sangat nggak nyangka sih kayak gitu bisa akhirnya stay di Surabaya dan malah ketemu jodohnya di Surabaya gitu. Iya. Jadi di sini tadi waktu kamu bahas tentang mantan, pengalaman hidup yang lalu-lalu, aku kok jadi mikir ya, kayak ternyata Tuhan bener-bener ada satu kalimat kayak gini. Tuhan itu membentuk kita dari masa lalu kita. Gitu. Tuhan membentuk kita ternyata dari mantan-mantan kita. Tuhan membentuk kita ternyata dari gimana relasi kita sama mantan kita, gimana relasi kita sama keluarga kita yang mungkin kamu di Solo, keluarga kamu di Surabaya, gimana relasi kita, gimana kehidupan kita waktu dulu kuliah. Mungkin aku sekarang lagi zamannya film sore ya. Ya, lagi zaman film Marvel juga multiverse. Aku sampai mikir, mungkin ya misal dulu aku nggak kuliah desain interior aja. Atau mungkin dulu aku nggak jadi masuk SMA A, aku tak masuk SMA B aja. Mungkin aku bakalan ketemu kamu gitu. Jadi kayak di sini aku menyadari bahwa apa ya? Cara Tuhan membentuk kita yang lalu kayak ada storyline-nya yang Tuhan kasih dan sempurna ketika aku dulu aku momen ada kayak gini. Ketika jadi ada satu momen aku nggak jadi magang di satu tempat waktu dulu kuliah. Terus aku marah sama Tuhan. Kayak ini cita-citaku, aku pengen magang di tempat ini. Dulu di Bandung aku pengen magang, tapi karena suatu hal aku harus magang di Surabaya. Dan aku menganggap bahwa aku masa depanku nggak bakalan baik karena rencanaku seperti ini. Mimpinya nggak. Tapi ternyata ketika dulu aku jalanin satu hari demi satu hari, terus sampai sekarang ketika aku noleh lagi ke belakang, aku ngerasa kayak, oh iya, kalau dulu aku jadi kuliah jadi magang di Bandung,
mungkin ya nggak bakalan jadi Safir yang sekarang gitu. Jadi menurutku kayak ya balik lagi kayak yang aku bilang, pengalaman apa yang kita anggap gagal di masa lalu ternyata lead something bigger ketika kita menyadari hari ini. Betul. Kayak waktu aku noleh ke belakang, kadang tuh Tuhan punya apa ya, cerita skenario yang sangat besar gitu. Mungkin sekarang ketika kita menyadari bahwa ini yang baik, kayak seakan-akan ini plot twistnya yang bagus, kayak ya film. Jadi kayak menurutku ada satu quotes nih, aku gak tahu quotesnya siapa ya, tapi omongannya, kalau misalnya hidupmu nggak berakhir pada good ending, berarti itu bukan endingnya. Oh. Paham nggak? Oke. Jadi ketika kamu, aku mengalami kesulitan nih, aku lagi mengalami masalah, ya berarti mungkin itu bukan ending yang emang lagi direncanakan Tuhan. Itu cuman satu konflik kecil, kalau di film ya, konflik kecil dari Tuhan buat nanti bakalan jadi good ending, happy ending. Gitu. Dan mungkin Tuhan juga punya rencana membentuk pribadi-pribadi juga beda ya. Mungkin Tuhan membentuk pribadimu seperti ini caranya, dengan lika-likunya, dan membentuk aku juga beda dengan permasalahan yang berbeda, dengan pergumulan yang berbeda kayak gitu. Dan endingnya pun kayak ya aku sih percaya ya Tuhan kasih jalannya benar-benar yang terbaik dan rencananya itu benar-benar yang indah kayak gitu. Oke, sekarang kita balik lagi ke awal adanya akun ini, awal adanya Warta Hagia ini, bahkan awal adanya channel Warta Hagia baru ini. Kalau dari menurutku, tujuan dari Warta Hagia, balik lagi yang tadi aku bilang di awal, aku pengen jadi kabar baik meskipun hidupku juga nggak baik-baik aja gitu. Dan aku berharap teman-teman kalian juga bisa jadi pewarta kabar baik di kehidupan kalian, bahkan meskipun aku tahu kehidupan kalian nggak baik-baik aja gitu. Aku juga pengen Dara jadi pewarta kabar baik meskipun hidupmu nggak baik-baik aja. Jadi kalau ditanya apa sih tujuannya Warta Hagia, apa sih tujuan podcast ini secara lebih spesifik, ya kita berharap bahwa dari waktu yang bisa lebih panjang daripada Instagram, kita di Instagram mungkin cuma sekedar konten-konten nggak jelas, ya kontennya jelas ya. kita waktu itu ke gereja kemana-mana, tapi ketika di Instagram ada waktu yang terbatas, tapi sekarang di podcast kita bisa lebih banyak ngomong, kita bisa lebih banyak bacot, sharing. Mungkin kedepannya kita bakalan lebih bahas tentang kehidupan, tentang percintaan kita, tentang percintaan kalian, pengalaman kalian. Jadi makanya saling berbagi, benar. Jadi makanya kalau teman-teman ada mau bahas sesuatu yang bisa kita bahas ini, atau mungkin komen pengalaman kalian, bisa komen nanti di bawah di kolom komentar. Oke, jadi sampai sini dulu podcast kita hari ini. Buat teman-teman yang mungkin baru tahu tentang Warta Hagia, teman-teman bisa subscribe dari channel ini, like, juga bisa follow kita di Instagram di Warta Hagia, dan juga komen. Betul. Komen tentang apa nih? Bisa komen, kayak misal kalian punya ide nih, kayak nextnya gimana kalau kita bahas ini, gitu. Atau enggak, mungkin kalian bisa komen, kenapa sih kalian mau kunjungin channel ini, atau kalian kalau di Instagram ada yang follow, kenapa sih kalian mau follow kita, atau mungkin kalian mendapatkan berkat apa sih, kayak gitu. Gitu. Oke, jadi sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. God bless. God bless.